Shalom, pemirsa Yaski TV. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan berlimpah sukacita di dalam Tuhan. Cerita Kasih adalah kumpulan kesaksian dari program misi Yayasan Yaski, baik online maupun onsite Radio Heartland Network. Di Cerita Kasih kali ini, kita akan menyaksikan cerita kasih dari keluarga Ibu Ipuk. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat siang. Saya Ibu Ipuk Wahyuni, tinggal di Pondok Arum, Karawaci, Tangerang. Saya pendengar radio Heartland setia. Karena kita punya radio aja, jadi sering kita nyetel radio itu kita cari-cari siaran yang enak kita dengar, kita terima. Kebetulan ketemu Heartland yang radio sesuai dengan iman kita ya, yang lagu-lagunya, siraman rohaninya itu menguatkan kehidupan kami sehari-hari. Kurang lebih 5 tahun untuk yang intensif 24 jam ini ya semenjak saya nggak ada pekerjaan, kurang lebih 6 bulan. Kedamaian di hati saya, damai terutama kalau mendengarkan lagu-lagu pujian, siraman rohani itu, jadi hati saya merasa tenang, damai. Hidup saya hidup saya jadi semangat lagi, bangkit lagi, dikuatkan lagi dengan lagu-lagu itu dan siraman-siraman rohani itu. Program favorit saya di Radio Heartland yang jam 6 itu bangkit dari keterpurukan, sama yang jam 11 malam yang sharing doa ya. Terus untuk yang jam pagi, saya kan masak jam 2 malam tuh sampai pagi. Itu lagu-lagunya itu selalu menyemangati saya sambil saya masak untuk jualan. Saya sangat terbantu dengan semangat saya muncul lagi, tumbuh lagi. Terutama kalau saya udah didoain sama pendeta Epi tiap malam, saya semangat lagi, bangkit lagi. Saya percaya dengan doa itu, Tuhan pasti kabulkan, Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kehidupan kami sekeluarga. Bos saya itu kan desainer di Gading Serpong. Jadi kita jualan online sambil bazar-bazar di luar kota. Kita suka bazar di Semarang, di Surabaya, di Medan, di Jakarta. Di situ karyawan yang ada cuman saya pegang admin, saya pegang packing, saya pegang pengiriman barang keluar masuk, dari konveksi, dari kita beli bahan, dari kita kirim barang ke pembeli, itu semua sendiri saya yang pegang. Sampai bersih-bersih kantor pun saya sendiri juga yang pegang, karena di kantor itu cuma ada 1 karyawan saya, sama ada 2 yang part time ya, nggak tiap hari datang, diperbudak dengan pekerjaan ini gitu. Dan yang paling tidak sanggupnya lagi kalau saya bazar-bazar, karena kita sering banget kita bazar-bazar, setiap bulan itu 2 kali bazar, terutama untuk ngangkat-ngangkat barang berat itu saya sudah nggak sanggup lagi. Ya sudah, akhirnya saya mengundurkan diri baik-baik. Kita dalam keterpurukan di titik yang paling nol, Radio Heartland itu menguatkan kami, menghidupkan kami kembali, mensupport kami dengan lewat lagu-lagu dan siraman rohaninya itu. Pokoknya setiap sesi itu membangkitkan kami, menyemangatin kami sekeluarga. Itu aja. Arti Tuhan Yesus bagi saya, Dialah penopang hidup saya, penolong hidup saya. Dia yang selalu memberkati, Dia yang selalu menuntun saya, Dia yang selalu menggandeng saya, di setiap langkah saya, di setiap napas saya. Tanpa Tuhan Yesus, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan Yesus, saya sudah mati. Tanpa Tuhan Yesus, saya sudah terpuruk dalam pergumulan yang sangat berat. Tapi karena ada Tuhan Yesus, saya percaya, saya yakin Dia
selalu buka jalan buat kami. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kami tergeletak mati karena permasalahan kami. Pesan dan kesan untuk Radio Heartland, pesannya apa ya? Nggak ada yang dipesankan karena semua sesi dari jam 00 sampai jam 00 lagi itu sangat apa ya? Sangat membangkitkan kami, sangat menyemangatin kami. Pesannya ya apa? Bingung saya kalau ditanya pesan. Untuk kritik nggak ada kritik sama sekali. Semua happy, semua sayang sama kami, semua apa ya? It's the best lah, Heartland. Terima kasih. Saya kan nggak ada penghasilan tetap tiap bulan lagi. Kalau untuk jualan kan kita kadang habis, kadang enggak. Itu cukup untuk makan sehari-hari. Sedangkan kita punya tanggungan, sertifikat rumah kita ini kan ada di bank. Kita punya tanggungan tiap bulan 3 juta. Suami saya juga waktu itu sempat nggak kerja selama 2 minggu ya. Selama 2 minggu, gimana kita mau bayar? Gimana kita membayar juga yang lain-lain? Itu dari mana uang akan kita dapatkan? Suami stres, saya juga stres. Suami selalu bilang, pokoknya saya mau bunuh diri, saya mau bunuh diri. Sekarang kalau kita mau bunuh diri, ayah mau bunuh diri, terus saya mau menguburnya pakai apa? Ngubur kan pakai biaya. Nggak mungkin kita ngubur jenazah, nggak pakai biaya. Itu pasti pakai biaya, makin kita terpuruk ya. Kita sekarang udah diam di rumah, kita berdoa sambil dengerin lagu-lagu dari Heartland, kita dengerin siraman-siraman rohani dari Heartland, kita dengerin siaran-siaran Heartland. Kita duduk diam aja ya di sini dulu, berdoa sambil berdoa. Pasti Tuhan buka jalan. Ya kita setel lagu, setel Heartland, setel Radio Heartland, udah. Jadi dari itu udah kita langsung, pokoknya ini Heartland nggak boleh mati, harus 24 jam nyala. Itu awal mulanya kenapa kami suami mau bunuh diri. Dia udah selalu ngancam-ngancam, mau bunuh diri. Bunuh diri tidak menyelesaikan masalah. Walaupun saya bisa ngomong begitu, tapi dalam hati saya sendiri juga iya. Kalau nggak ada orang, saya bisa ini melakukan. Saya di rumah sendiri, anak-anak yang kecil sekolah, ini kan kuliah, saya bisa melakukan. Dia pergi kemana, saya sempat terpikir seperti itu, walaupun tidak terucap gitu. Tapi kalau dia terucap, mendingan saya bunuh diri kalau begini terus gitu. Ya, itulah akhirnya Heartland nggak boleh mati sama sekali. Ya itu, dengan lagunya itu terutama. Dengan lagunya itu kita jadi terhibur. Kita jadi bangkit lagi, kita semangat lagi. Terus saya ajak suami saya dengerin yang jam 6 yang terpuruk, bangkit dari keterpurukan. Akhirnya dia, oh iya ya, ternyata ada ya orang yang lebih juga dari kita. Kita belum seberapa. Makanya kita sekarang harus punya iman, kita sabar aja. Suami saya bilang begitu, ya udah, maafin saya. Sekarang kita jangan andalkan emosi. Kita sabar, apapun yang terjadi, mau kita makan, mau kita nggak makan, kita tetap bersabar aja. Pasti Tuhan akan kirim pertolongan buat kita. Suami saya ngomong begitu. Tadinya suami saya temperamen, pemarah, ringan tangan. Dengan mendengarkan itu semua, dengan mendengarkan lagu-lagu siraman rohani itu, dia jadi sadar. Sekarang dia lembut hati, nggak pernah marah lagi, nggak pernah maki-maki kami lagi, nggak pernah ringan tangan lagi. Sekarang dia jadi lembut hati. Karena suami nggak ada kerjaan, saya nggak jualan, nggak ada modal. Saya kan kadang malam masih punya ada job ya. Itu selama berapa hari, berapa minggu itu nggak ada nyuruh. Kan saya malam kadang ada servis mesin cuci, kompor gas, mau dipasangin.
kadang ada orang perintah nurut itu bisa gitu, mau kesleo atau nggak enak badan, bahkan yang memperlancar urat saraf. Kan biasanya kan terus terang kadang yang buat nopang buat jualan, kalau nggak modal kurang itu dari yang pekerjaan saya yang malam hari. Sampai nasi di Magicom aja direndam lagi sama dia, ditirisin, dibikin nasi goreng buat anak-anak. Tapi puji Tuhan anak-anak nggak protes, tahu keadaan orang tuanya. Ya itu karena kita ada sukacita ya. Karena kita ada sukacita, kita berdoa, fokus, ketenangan, hati tenang. Gitu. Ya, terus akhirnya Tuhan kirimkan berkat. Ada yang bule ya. Ada tante saya tuh ngirim beras tiba-tiba gitu. Ya udah dari situ kita makan. Terus ada teman saya juga, udah Mbak jualan lagi nih, ada modal, pakai aja dulu walaupun nanti dikembalikan gitu, tapi suruh pakai dulu gitu buat modal dulu. Udah dari situ langsung bangkit dan sampai sekarang ini. Ya nggak ada ya, intinya kita dari Radio Hotline is the best banget, sangat mendukung kami, sangat menopang kami, menghibur kami, membuat hati kami jadi sukacita dengan semua siarannya. Pokoknya di saat-saat kita terpuruk, di saat-saat kita terpuruk, semoga Radio Hotline semakin jaya, semakin terberkati, semakin luas pelayanannya di seluruh Indonesia. Terima kasih. Ibu Ipuk adalah pendengar setia Heartline. Melalui program siaran Sharing and Prayer, Bangkit dari Keterpurukan, Ibu Ipuk sangat merasa diberkati. Demikian cerita kasih kali ini, semoga menjadi berkat dan menginspirasi saudara. Untuk mengambil bagian dalam pelayanan, Anda bisa berdonasi, supaya program ini terus berjalan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Program ini didukung oleh Yaski TV, Yaski Radio, Heartline Network, dan Yayasan Yaski. Anda pun dapat membagikan cerita kasih di email di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share untuk mendapatkan video-video kabar baik di dalam Tuhan. Yaski TV membangun iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan Yesus memberkati.